Kita lanjutkan pada ayat yang ke-7, ayat yang 37. Alladzina yabkhalun, dan mereka yang bakhil, yabkhalun, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan menyuruh manusia untuk bersikap bakhil pula. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan menutupi, menyembunyikan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari karunia-Nya. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami telah siapkan untuk orang-orang kafir siksa yang mendatangkan kehinaan kepada mereka. Alladzina yabkhalun, orang-orang yang kikir. Nah, ketika kita berbicara tentang kekikiran, bukhlun, apa makna bukhlun atau bakhil? Bahasa kita bakhil. Al-bukhlu, salah satu kata yang sama maknanya dengan bukhlun itu syuhun dalam bahasa Arab. Ini syuhun. Nah, perhatikan, ada bukhlun, ada suh. Nah, kata bukhlu bisa juga disebut bakhlu. Jadi bisa bukhl, bisa bakhlun, dan bisa disebut juga bakhal. Cuma dalam bahasa Arab tidak ada bakhil. Nah, kecuali dalam kata kerja bakhila. Tapi kalau dalam kata bendanya itu tidak ada bakhilun. Nah, yang ada adalah bukhlun, bakhlun, bakhalun. Jadi kalau bakhil panjang banyak itu namanya isim fa'il, namanya orangnya. Bukhlun itu apa? Perbuatannya. Nah, bukhlun itu bendanya, kebakhilan artinya. Maaf, kalau bakhila ya bukhalu itu baru perbuatannya. Nah, kita lanjutkan. Apa yang dikatakan bukhlu atau bakhlun atau bakhalun? Itu man'u ma yutlabu mimma yuqtana, wa syarruhu ma kana talibuhu mustahiqqan, wa la siyama in kana min ghairi malil mas'ul. Nah, yang dikatakan bukhlun atau bakhlun atau bakhalun, dan orangnya disebut nanti bakhil, dan perbuatannya disebut dengan bakhila. Nah, yaitu man'u ma yutlab mimma yuqtana, yaitu enggan atau tidak mau memberikan yang diminta oleh orang dari apa yang ada di dalam penguasaan kita. Tak mau berhadiah, tapi dia menjadi buruk, makana talibuhu mustahiqqa. Jadi tidak setiap tidak berhadiah itu bakhil. Yang perlu diingat, tidak setiap kalau tidak memberi kita itu berarti orang itu bakhil. Bahasa kita kikir. Tidak. Syarrunya, keburukannya, baru dia dianggap suatu kebakhilan kalau orang yang meminta itu mustahik, berhak. Jadi jangan dikecekkan setiap beragiah itu pemurah. Kalau tiba orang mabuk minta piti kawa, bu lah kurang ambo pembeli apa agilah stea batu iko minuman ambo kurang, oh ada awak orang pemurah bagi saya. Tidak. Jadi karena itu ketika kita memberi, tidak semua kita menahan pemberian itu masuk ke dalam kebakhilan. Itu yang perlu diingat. Nah, disinilah banyak umat Islam ini kurang cerdas. Awak tu setiap orang datang dia agih, padahal yang dimintanya itu kadang hanya untuk foya-foya. Yang tak jalan ada gunanya untuk apa? Karena itu perlu di dalam kita menafkahkan harta itu namanya ada prinsip irsyadiyah. Tahu irsyadiyah? Harus ada kearifan dalam berbelanja.
Indak sembarang saja dong. Bu, kecil anak-anak muda datang ke rumah awak, kami lah rapik semalam bu, awak minta sumbangan tu kami ke madon lomba joget dangdut ini kan, satu lu tu. Jadi orang kan berbuat yang tidak halal, itu bukan menolong namanya, itu ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Meminta untuk itu tidak ada haknya. Jadi kalau tidak memberi, tidak termasuk orang yang bakhil, walaupun dalam pandangan orang yang datang kiki benar ibu tu. Enggak. Nah. Jadi kapan menahan atau tidak memberi itu menjadi syar, menjadi buruk dan masuk dalam makna bukhlun? Yang dalam ayat tadi, alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bersikap bakhil, yang berperilaku bakhil itu diancam oleh Allah ketika talibuhu mustahiqqa. Nah, perhatikan, wa syarruhu, dan buruknya menahan harta tidak memberi itu, maka talibuhu, selama yang meminta itu berhak, tidak diagihkan, baru itu buruk. Tapi kalau dia tidak berhak, ya tidak buruk. Nah, jadi jangan dikatakan bahwa orang pemurah itu orang yang beragih belo saja. Tidak. Orang yang memberi apa saja yang diminta, bukan. Kalau yang diminta itu untuk kejahatan, bagaimana? Ada orang sedang berkelahi, datang dia kepada kita salah seorang, Pak, mau minjam pisau, lagi mau pisau Pak, membunuh dia jadinya. Jadi disitulah kurangnya umat Islam ini kecerdasannya. Dana banyak, tapi asal berpakai saja. Coba bayangkan, ada masjid yang tidak pernah penuh terisi, ada isinya penuh. Dahulu dibangun dari wakaf, hanya karena bertanding dengan masjid lain diruntuhkan orang. Terus bersama-sama kita, ayo kita kumpulkan infak, ayo para dermawan. Coba bayangkan itu, bagaimana umat Islam memahami petunjuk syariat dalam bersedekah, berinfak dan berwakaf. Apakah itu pertanda bahwa orang yang memberi itu dermawan? Tidak. Orang tidak tahu manfaat apa yang diberi. Jadi kalau ada orang akan berbuat mubazir, bahkan berbuat khianat dengan amanah yang ada di tangannya, kemudian kita tolong dengan biaya kita, apakah kita ta'awun 'alal birri wat taqwa? Tidak. Itu bukan tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Itu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, di sekolah kadang sebagian orang-orang yang beruang, bukan beruang ya, yang beruang terkadang tidak memiliki sikap yang cerdas dan arif rasyid di dalam memberikan bantuan. Begitu juga kalau ada orang yang perlu bantuan, tetapi dia akan pakai untuk berfoya-foya, maka jelas itu bukan haknya. Nah, kalau ada orang yang enggan memberi dalam saluran-saluran seperti itu, apakah termasukkah dia kelompok yang bakhil? Tidak. Dia bukan bakhil, karena baru dikatakan seseorang itu buruk ketika menahan hartanya kalau orang yang meminta itu mustahik, berhak untuk memperoleh. Jadi kalau tidak berhak, tidak. Sedekah diminta oleh seseorang, dilihat kita kan mencari qawiyun muktasib, dia kuat bisa berusaha tapi pemalih. Apakah kita ketika kita memberi itu dikatakan kita dermawan? Tidak. Apakah kita menjadi karim, orang yang pemurah? Tidak.
Apakah kalau kita tidak memberi kemudian kita termasuk orang yang bersikap bakhil? Tidak. Kenapa? Karena syariat tidak membolehkan untuk orang seperti itu sedekah. Nah, jadi kalau kita lihat apa makna bukhlun, apa makna syuhun, jelas dia adalah orang yang tidak menunaikan hak. Al-bukhlu bi'ada'il huquq wal hirsu ala ma laysa lah aw al-ifratu fil hirsi ala syai'. Yang dikatakan dengan kebakhilan itu atau kekikiran itu adalah orang yang enggan menunaikan hak, ya, menunaikan hak. Wal hirsu ala ma laysa lah, dan sangat ingin mendapatkan yang bukan menjadi milik dia, yang mesti dibagi masih juga dia pertahankan. Awil ifrat, atau berlebih-lebihan dalam berharap bisa mendapatkan sesuatu, itu namanya bukhlun, kebakhilan, kekikiran. Orangnya disebut dengan bakhil. Kalau syuhud, syahih dengan shin, ya. Perbuatan bakhil sebut dengan bakhila ya bukhulu. Nah, kata bendanya, masdarnya bukhlun, bakhlun atau bakhalun. Nah, inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 37 ini. Alladzina yabkhalu, mereka-mereka yang bakhil. Nah, kenapa ayat ini ditempatkan setelah ayat ini? Kalau kita lihat munasabahnya, karena sebelumnya, perhatikan, sebelumnya orang disuruh berbuat ihsan, kemudian datang ayat berikutnya memperingatkan kebakhilan. Jadi itulah runut Al-Quranul Karim. Ketika orang disuruh berbuat ihsan, diperingatkan dengan kebakhilan. Wa ya'muruna an-nas, dan malah menyuruh orang lain untuk berbuat kikir. Kenapa demikian? Karena orang yang kikir pada hakikatnya dia cegah orang lain untuk memberi. Kenapa? Untuk menyelamatkan mukanya. Bamangko orang nak nama bahagia, nyatagalah orang bahagia. Karena orang yang bakhil ini, walaupun dia tidak memberi, walaupun dia tidak berbagi kepada orang yang berhak, tapi dia tetap ingin dapat nama. Celilah orang kikir. Nyo bahagia tidak, tapi urusan kekayaan puji kau dapatnya nomor satu. Nah, karena itu dia akan ajak orang satu barisan dengan dia, sama-sama tidak memberi pula. Makanya orang bakhil akan menyuruh orang lain bersikap seperti dia pula. Untuk apa? Ada dua fungsi. Yang pertama, untuk menjaga mukanya, jangan dia dituduh orang bakhil. Yang kedua, untuk apa? Supaya dia mendapat pujian dari orang lain. Dengan kebakhilannya dia tidak tercela. Jadi itu nyelamatkan. Jadi kalau indah sama indah. Sebab kalau orang bahagianya indah, dia akan buruk. Itu makanya alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Kok disebut oleh Allah bakhil, menyuruh orang berbuat bakhil? Kenapa? Orang bakhil biasanya ingin orang lain segerobak jadinya. Supaya apa? Supaya martabat dia tidak jatuh. Gitu. Martabat dia jaga juga, walaupun dia tidak memberi. Kalau toh dia memberi, biasanya orang seperti ini, kalau toh memberi, orang seperti ini biasanya mengedepankan pencitraan. Di orang yang bakhil itu kalau memberi akan mengedepankan apa? Pencitraan. Nah, lihat ayat berikutnya, apa bunyinya? Coba perhatikan. Ayat berapa lagi yang berikutnya? 38. Apa bunyi ayat?
walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, ya kan? Jadi karakter rawa itu lah lengkap petanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia Khalik. Di dalam Al-Quran kita bisa tahu orang yang berbuat ihsan begini dia. Nah, setelah bicara tentang ihsan, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kebakhilan. Nah, orang yang bakhil karakternya apa? Biasanya mengajak orang lain satu barisan dengan dia untuk menyelamatkan wajahnya. Nah, kalau dia mesti memberi pula, biasanya dia lebih memperhatikan citra dia di hadapan orang. Makanya ayat 38 Allah berbicara tentang orang yang berinfak dengan riya. Ya kan? Nah, itulah kumpulan penyakit manusia yang telah disingkap oleh Al-Quranul Karim. Kalau manusia mau membaca ayat ini, maka dia akan menjadi manusia yang berperilaku baik. Kenapa? Peringatannya sudah cukup, bahkan terurut dengan rapi. Buatlah ihsan, hati-hati dengan kebakhilan, jangan fakhur, jangan kamu mukhtal. Sebab kalau kamu perturutkan mukhtalan fakhura, kamu akan jatuh kepada sikap bakhil, merasa orang tidak perlu, rendah. So, orang-orang yang mukhtalan dan fakhura itu merasa bahwa dia tidak patut berbagi dengan orang. Siapa dia? Nah, ketika seseorang memperturutkan kebakhilannya, maka dia tidak mau ada orang lain yang pemurah di dekat dia. Kenapa? Kalau ada orang yang pemurah dekat dia, maka dia merasa harga dirinya menjadi jatuh. Nah, karena itu dia ajak orang satu kelompok dengan dia, sama-sama bakhil. Nah, kalau ada kondisi tertentu, dia mesti berbagi, bukan karena ketulusan dari hatinya, tapi dia akan lebih mengedepankan pencitraan. Karena itu riya menjadi sifat yang melekat pada dirinya. Nah, coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat rantai penyakit yang mesti dihindari oleh manusia. Itu kan rantai penyakit namanya itu. Rantai penyakit batin. Mulai dari amanah, mulai dari atas ihsan itu bisa dirusak oleh apa? Oleh mukhtal, fakhur. Mukhtal dan fakhur akan juga melahirkan kebakhilan, karena bakhil ini cenderung orang-orang yang merasa bahwa dia tidak patut berbagi. Siapa dia? Enak-enak saja mendapat. Saya yang berkeringat, saya yang susah payah, saya yang pontang-panting, dia datang. Padahal orang itu berhak. Nah, demi untuk menyelamatkan dirinya, dia ajak orang lain, ayo sama kita, supaya jangan ada yang jelek muka dia selamatkan depan orang. Kalau toh dia mesti memberi karena ada kebakhilan, dia akan perhatikan dulu orang, kau lihat ada kamera atau enggak kau? Nah, kalau ada kamera, waduh, kepala nak yatim diusapnya, orang miskin ditanyanya, tak perlu dikecil-keciannya, peduli mana? Kamera berputar, lain lo perangainya. Ria'an nas. Jadi kalau kita renungkan ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah khabirun, tak ada dan disuruhkan dia Allah tentang perangai awak kalau dah. Jadi sering kita di dalam Al-Quran bertemu dengan salah satu dari asma Allah, apa itu? Khabir. Wallahu khabirum bima ta'malun. Begitu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Berulang-ulang kali. Perhatikan ayat-ayat ini.
Jadi kalau ada juga manusia yang tidak tahu siapa dirinya, bagaimana karakternya, tidak tahu mana jebakan-jebakan yang akan membuat dia terjerat dan terjerumus, tidak ada yang patut disalahkan lagi selain kita yang tidak mau membaca kitab suci yang kita katakan kitab kita itu yang menjadi pedoman hidup. Allah telah beritakan kepada kita apa yang perlu untuk kita dalam kehidupan dunia ini, tapi kita tidak mau mendalaminya, tidak mau mengkaji, mentadabburi ayat-ayatnya. Kalau kita tadabburi, seperti kita mencermin, inilah karakter-karakter yang berbahaya. Kita tahu, oh begini ya, kalau ini dipakai lahir ini, kalau ini dipakai lahir ini, kalau ini akan begini. Jadi Allah telah memetakan kepada kita lahir dan batin kita manusia ini. Jadi kalau kita mau berilmu, kita tahu dengan diri kita. Bukan, kalau fisik bisa kita lihat, tapi karakter yang ada di dalam diri kita, potensi-potensi di mana kita menjadi terpuruk, potensi-potensi di mana kita bisa menjadi mulia dalam pandangan Allah, telah diceritakan. Nah sekarang tinggal di awak lagi, manakah ditumbuhkan dari dua potensi itu? Kan Allah telah berikan keduanya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini yang disebutkan dalam beberapa ayat ini apa? Fujur. Ada mukhtal, ada fakhur, ada bukhlun, ada ria'an nas. Itu fujurnya itu. Jangan dikatakan bahwa oh ambo tidak mungkin, hati-hati. Setiap manusia punya potensi untuk itu. Tabiat manusia ingin disanjung. Coba tanya diri awak surang-surang, ada nawak nan ingin dihinu orang tak? Tidak ada. Manusia semuanya ingin dipuji orang. Dan itu adalah karakter yang paling mendasar, tabiat insan. Karena itu tabiat itulah yang mesti mesti diredam, jangan berlebihan. Harus dikebawahkan dan diataskan yang lain. Apa yang diataskan? Allah. Itu makanya ayat pertama dari Al-Fatihah itu apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu apa yang kalau orang membaca benar dengan makna dan menghadirkan maknanya di dalam kalbunya, dia fahami dan dia rasakan dan dia yakini kebenarannya, yang suku disanjung tadi menjadi turun itu. Tapi walaupun 17 kalinya baca aja tadi, lebar orang awak nan baraja dari bacaan nan 17 kali Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu yang wajib itu. Nah coba bayangkan 17 kali kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang menjadi rukun salat, 17 rakaat ya sehari semalam itu. Nah mestinya walaupun dalam karakter dasar kita, fitrah penciptaan kita, Allah menciptakan kita ada terkibat, ada ingredient kalau orang membuat makanan, ada unsur-unsur yang menjadi bahagian dari manusia ini. Salah satunya adalah suka dengan sanjungan dan pujian. Tapi 17 kali kita redam dia, jangan melebihi. Nggak boleh, bukan haram, tetapi pada tampaknya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memetakan kepada kita, menjelaskan kepada kita, ko kalian dan sebenarnya, ko perangai dan watak dasar kamu sekalian ada di dalam Al-Quran semuanya. Cuma sayang tidak banyak yang mengambil pelajaran. Jadi kalau Allah katakan kebanyakan manusia itu tidak mempedulikan ayat-ayat Allah, benar adanya, termasuk orang yang telah mengaku beriman dengan kitab Allah. Dia hanya jadikan Al-Quran sebagai bacaan, tapi tidak dia fahami, dia tadabburi untuk dijadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Wallahu a'lam.